Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saat Li Anzi muncul, ia langsung menjadi fokus kerumunan. Bahkan klan surgawi Linggu yang menjaga formasi memberikan perlakuan khusus kepada Li Anzi. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Karena bagaimanapun, Li Anzi adalah salah satu Decastars Martial Ancestor. Ini menunjukkan bahwa dia adalah satu dari 10 orang terkuat dari generasi muda di seluruh leluhur Martial Starfield. Jika dia terus menjadi dewasa, dan tidak mati muda atau mengalami kecelakaan yang tak terduga, seseorang seperti dia akan menjadi karakter berperingkat teratas di seluruh Ancestor Martial Starfield di masa depan. Selain itu juga, Li Anzi bukan satu-satunya pendatang baru yang diperhatikan orang banyak. Ada 2 orang lain yang sedang menjadi fokus orang banyak. Alasan untuk itu adalah, karena kedua orang itu meskipun mereka bukan bagian dari Decastars Martial Ancestor saat ini, tapi kedua orang itu diduga akan menjadi bagian dari Decastars Martial Ancestor. Mereka hanya kehilangan gelar mereka di Decastars Martial Ancestor, karena mereka telah tumbuh melewati batas usia. Keduanya disebut Puyang Han dan Puyang Qi. Mereka berdua berasal dari klan surgawi yang sama, klan surgawi Puyang. Adapun Puyang Surgawi Klan, itu bukan hanya salah satu dari 10 klan surgawi besar, tetapi kekuatannya juga melampaui klan surgawi Li. Selain itu, sementara klan surgawi Puyang lebih kuat dari klan surgawi Li, maka 2 orang klan surgawi Puyang yang dulu merupakan bagian dari Decastars Martial Ancestor, Puyang Han dan Puyang Qi, keduanya tidak memiliki ranah yang lebih unggul dari Li Anzi. Kultivasi mereka sama dengan Li Anzi. Mereka bertiga saat ini peringkat 7 abadi surgawi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa meskipun mereka berdua adalah anggota Decastars Martial Ancestor, tapi Decastars Martial Ancestor generasi muda saat ini lebih kuat dari generasi sebelumnya. Selain itu, meskipun Li Anzi jelas lebih muda dari mereka dan memiliki bakat lebih unggul dari mereka, tapi Puyang Han dan Puyang Qi tidak setuju dengannya. Sejak mereka berdua melihat Li Anzi, mereka menunjukkan kepercayaan yang merendahkan. Selanjutnya, mereka berdua memandang Li Anzi dengan tatapan penuh dengan provokasi. Li Anzi, sepertinya tempat pertama kali ini akan muncul dari antara kita bertiga. Hanya saja, aku ingin tahu apakah seorang pemuda seperti kamu akan dapat melampaui kami berdua yang merupakan seniormu, kata Puyang Han kepada Li Anzi. Bahkan nada bicaranya juga sangat provokatif. Kalian berdua hanya sedikit lebih tua dariku. Aku khawatir tidak pantas bagimu untuk memanggilku sebagai seorang pemuda. Li Anzi berbicara dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu, kamu tidak perlu kita berdua untuk meredakanmu kan, Puyang Han berkata. Apakah kamu mengatakan, bahwa kalian berdua akan meremehkanku? Senyum di wajah Li Anzi menjadi sangat dalam. Hahaha, mendengar kata-kata itu, keduanya tertawa. Meremehkan, bagaimana mungkin? Semua orang yang hadir tahu betul bahwa meskipun itu hanya peringkat, tapi itu adalah kesempatan bagus untuk membuktikan diri, dan tak seorang pun di sini akan mudah pada siapapun, kata Puyang Han. Bas-bas. Tepat pada saat itu, rune dan simbol keluar dari gerbang pembentukan formasi. Setelah itu, kekuatan spiritual yang telah menyelimuti gerbang pembentukan formasi itu mulai berlari menuju para pendatang baru seperti ikan di laut. Menyaksikan adegan itu, Linghu Heavenly Clans yang bertugas menjaga formasi berteriak keras. Semua pendatang baru, fokus pada pemahaman dari kedalaman kekuatan spiritual itu. Siapapun yang mendapatkan pemahaman pertama mereka akan dapat memasuki formasi keunggulan baru terlebih dahulu, dan mendapatkan kesempatan yang menentukan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi, ucapnya. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir termasuk Li Anzi, Puyang Han dan Puyang Qi, segera menutup mata mereka dan mulai berkonsentrasi untuk memahami simbol pembentukan formasi yang telah memasuki kepala mereka. Bas-bas. Namun segera setelah mereka mulai memahaminya, gerbang pembentukan formasi mulai bereaksi. Seseorang benar-benar berhasil mendapatkan pemahaman ini dengan cepat, seru si penjaga. Melihat ini, bahkan ekspresi Linghu Heavenly Clans berubah. Begitu Linghu Heavenly Clan mengucapkan kata-kata itu, Li Anzi dan yang lainnya yang benar-benar fokus pada memahami kedalaman simbol pembentukan formasi, semuanya segera membuka mata mereka.
Mereka baru saja memulai proses pemahaman, dan hanya berhasil memahami sebagian dari kedalaman di dalamnya. Dengan demikian, mereka merasa bahwa mustahil bagi seseorang untuk dapat memperoleh pemahaman lengkap tentang kedalaman dalam simbol pembentukan formasi. Pada saat kerumunan membuka mata mereka untuk melihat ke arah gerbang pembentukan formasi, serangkaian kata-kata mulai muncul di sana. Klan surgawi Chu Feng. Apa? Seseorang benar-benar berhasil mendapatkan pemahaman penuh dan memasuki formasi keunggulan baru, seru kerumunan. Semua kerumunan dibuat tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Tidak adil, ini terlalu tidak adil. Karena formasi dipanggil oleh kami para pendatang baru dari keempat daerah pada saat yang sama, bagaimana mungkin waktu untuk mulai memahami kedalaman bisa berbeda? Puyang Han berteriak dengan cara yang sangat tidak selaras. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu adalah, karena dia merasa bahwa satu-satunya alasan seseorang bisa mendapatkan pemahaman jauh lebih cepat daripada dia adalah, itu karena mereka mulai lebih cepat daripadanya. Kamu harus berpikir sebelum berbicara. Formasi keunggulan baru ini menghubungkan keempat wilayah, dan semua langkahnya dijalankan pada saat yang sama. Tidak ada yang namanya ketidakadilan. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu harus menyalahkan diri sendiri karena memiliki bakat yang kurang, kata pria penjaga dari Linggu Heavenly Clans. Kamu dimarahi sedemikian rupa, Puyang Han merasa sangat tidak senang. Namun dengan mempertimbangkan status Linggu Heavenly Clans itu, Puyang Han memutuskan untuk menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia tidak bisa mengatakannya. Meskipun mereka berdua anggota dari 10 klan surgawi agung, tapi klan surgawi Linggu itu terlalu kuat. Terlepas dari apakah itu mungkin di dalam Realm Cultivation Martial Ancestor atau di Starfield Martial Ancestor, maka tidak ada yang berani menyinggung klan surgawi Linggu. Kalau begitu, itu akan menunjukkan bahwa memang ada seseorang yang berhasil mendapatkan pemahaman lengkap tentang kedalaman pembentukan formasi dalam waktu yang singkat. Benar-benar tak terbayangkan. Selain itu, orang itu sebenarnya adalah seseorang dari klan surgawi Chu. Apakah itu klan surgawi Chu wilayah timur? Tapi bukankah klan surgawi Chu telah merosot jauh? Bagaimana orang yang kuat seperti itu muncul dari klan Chu surgawi? Chu Feng. Siapa ini Chu Feng? Kenapa namanya terdengar sangat akrab? Pada saat itu, orang banyak mulai membahas masalah ini dengan bersemangat. Tepat pada saat itu, Li Anzi tiba-tiba berbicara. Chu Feng itu adalah putra Chu Xuan Yuan. Apa? Putra Chu Xuan Yuan? Seru kerumunan. Kata-kata Li Anzi membuat penonton semakin terpesona. Chu Xuan Yuan adalah eksistensi yang semua orang di leluhur martial Starfield tahu tentang Ni. Putra Chu Xuan Yuan memang memiliki anak bernama Chu Feng. Namun, bukankah dikatakan bahwa dia sudah mati? Seseorang berkata, itu hanya rumor. Chu Feng tidak mati. Selain itu, dia sudah mendapatkan pengakuan Chu Heavenly Clan, dan kembali kepada mereka. Aku tidak pernah berharap, bahwa dia juga akan memasuki alam kultivasi bela diri Ancestor tahun ini, ucap Li Anzi. Bahkan tatapan Li Anzi berubah termenung. Pertempuran antara dia dan Chu Feng masih jelas dalam benaknya. Sebenarnya, Li Anzi tidak ingin memasuki Realm Cultivation Martial Ancestor. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa Realm Cultivation Martial Ancestor dilindungi dengan pembentukan formasi, yang membuat orang-orang di dalamnya tidak akan mati. Dia merasa bahwa tempat seperti itu bukanlah tempat yang seharusnya dimiliki oleh para kultivator bela diri yang sebenarnya. Dia merasa bahwa kultivator bela diri yang sebenarnya harus mengekspos diri mereka pada bahaya. Justru karena ketidaksukaannya terhadap formasi perlindungan Realm Cultivation Martial Ancestor ini, sehingga ia tidak ingin berada di Realm Cultivation Martial Ancestor begitu lama. Kalau tidak, dengan statusnya selama dia mau, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Realm Cultivation Martial Ancestor setiap kali dibuka. Alasan mengapa dia telah berubah pikiran dan memutuskan untuk memasuki Realm Cultivation Martial Ancestor, itu adalah karena Chu Feng. Setelah dikalahkan oleh Chu Feng, Li Anzi merasakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kultivasinya. Demi meningkatkan kultivasinya, dia bersedia melakukan apa saja. Itulah alasan mengapa ia memutuskan untuk memasuki alam kultivasi bela diri leluhur yang sangat tidak ia sukai. Hanya saja, dia tidak berharap kalau Chu Feng juga memasuki Realm Cultivation Martial Ancestor juga. Ini berarti bahwa dia akan segera memiliki kesempatan untuk melawan Chu Feng lagi.
Namun Li Anzi belum meningkatkan kultivasinya. Jika dia bertemu Chu Feng lagi, dia sudah jelas masih belum cocok untuknya. Putra Chu Xuan Yuan ya, apanya yang Putra Chu Xuan Yuan? Aku akan melihat seberapa kuat Putra Chu Xuan Yuan itu. Itu benar, bukankah dia dikabarkan sebagai sampah yang tidak mampu berkultivasi? Apa-apaan ini? Sekarang dia adalah naga suci yang melayang ke langit. Hahaha. Puyang Han dan Puyang Qi mulai tertawa mengejek. Namun mereka jelas-jelas memiliki ekspresi kemarahan dan ketidaksenangan di wajah mereka. Tidak senang, mereka sangat tidak senang. Bagaimana mungkin mereka bisa merasa baik setelah Chu Feng mencuri perhatian mereka? Dengan demikian, mereka membuat resolusi bahwa jika mereka bertemu Chu Feng di formasi keunggulan baru, mereka pasti akan memberinya pelajaran, itu hanya untuk menenangkan kemarahan di hati mereka. Chu Feng itu bukan seseorang yang bisa diprovokasi. Aku mendesak kalian berdua untuk tidak mencoba memprovokasinya, kata Li Anzi. Kamu kenal dia? Puyang Han bertanya. Aku tidak hanya mengenalnya, aku juga pernah bertarung dengannya sebelumnya, kata Li Anzi. Dan bagaimana hasilnya? Tanya kerumunan. Pertanyaan ini ditanyakan oleh pengamat. Pada saat yang sama dengan pertanyaan itu diajukan, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Anzi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua ingin tahu persis siapa yang lebih kuat dalam konfrontasi antara Li Anzi dan Putra Chu Xuan Yuan. Meskipun gelar Putra Chu Xuan Yuan sangat bersinar dan menyilaukan, tapi gelar Li Anzi sebagai salah satu Decastars Martial Ancestor adalah simbol sebenarnya dari kekuatannya. Sangat sulit untuk menentukan siapa di antara mereka yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Jika mereka harus menebak, orang banyak lebih mau percaya bahwa Li Anzi lah yang lebih kuat. Setelah semua, saat itu Chu Feng telah membawa reputasi sebagai sampah yang tidak mampu berkultivasi. Aku dikalahkan olehnya, kata Li Anzi. Ketika Li Anzi mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki ekspresi yang sangat tidak nyaman. Tinjunya terkepal erat di dalam lengan bajunya. Sebagai seorang jenius, Li Anzi telah dihormati oleh orang lain sejak masa mudanya. Karena itulah, ia merasa sangat sombong. Selain itu, meskipun dia adalah individu yang sombong, namun dia bukan pembohong. Kekalahan adalah kekalahan. Li Anzi tidak berusaha menyembunyikan hasilnya, dan juga tidak mencoba meremehkan Chu Feng. Ketika Li Anzi menyebutkan hasil dari konfrontasi mereka, semua kerumunan dibiarkan bingung. Bahkan Li Anzi saja dikalahkan. Ini menghancurkan kesan mereka tentang Chu Feng. Mungkinkah sampah itu benar-benar berhasil muncul dalam kekuasaan? Pada saat itu, gelombang yang luar biasa melonjak di hati kerumunan. Pada saat itu, mayoritas orang yang hadir mengingat nama Chu Feng di dalam hati mereka, dan mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa, kecuali dipaksa tanpa jalan alternatif lain, maka mereka tidak akan memprovokasinya. Karena bagaimanapun, Chu Feng adalah seseorang yang mampu mengalahkan Li Anzi. Kamu benar-benar dikalahkan oleh sampah seperti itu. Li Anzi, tampaknya kamu tidak terlihat kuat. Benar saja, Decastars Martial leluhur generasi ini lebih rendah daripada Decastars generasi kita. Tepat pada saat itu, Puyang Han mulai mencibir. Setelah itu, Puyang Qi juga mengungkapkan senyum mengejek yang sama di wajahnya. Mereka tidak menempatkan penjagaan mereka terhadap Chu Feng, itu karena Li Anzi dikalahkan olehnya. Alasan untuk itu adalah karena mereka dengan tegas percaya Li Anzi lebih rendah dari mereka. Lakukan saja sesukamu, balas Li Anzi sambil mengungkapkan senyum tipis. Li Anzi sebenarnya juga tidak menempatkan Puyang Han dan Puyang Qi. Ketika bahkan dirinya saja bukan tandingan Chu Feng, Li Anzi merasa bahwa jika Puyang Han dan Puyang Qi mencoba membuat masalah kepada Chu Feng, mereka hanya akan mencari kematian. Li Anzi telah memperingatkan mereka berdua karena kebaikannya. Dia tidak berharap mereka berdua tidak tahu berterima kasih. Karena itulah, Li Anzi tidak mau repot-repot dengan mereka. Tepat pada saat itu, Linghu Heavenly Clans yang bertugas menjaga formasi berteriak keras. Masih punya waktu untuk mengobrol. Mungkinkah kalian semua tidak lagi tertarik pada peringkat berikut? Meskipun tempat pertama telah diambil oleh seseorang, tapi orang-orang yang akan memasuki formasi keunggulan baru sesudahnya juga akan dapat memperoleh kesempatan yang menentukan. Mungkinkah kamu semua berencana untuk menyerah, teriaknya. Kerumunan hanya berhasil bereaksi setelah mendengar kata-kata itu.
Meskipun Chu Feng telah berhasil mendapatkan pemahaman tentang kedalaman formasi, dan juga menjadi orang yang memasuki formasi keunggulan baru pertama, namun peringkat berikut masih harus diperebutkan. Dengan demikian, setelah Linghu Heavenly Clans mengingatkan mereka, kerumunan segera menutup mata mereka lagi dan mulai memahami kedalaman formasi roh. Sementara itu, orang-orang dari wilayah timur masih melihat gerbang pembentukan formasi dengan kebingungan di wajah mereka. Belum lagi klan surgawi Dongguo dan berbagai kekuatan lain yang hadir, bahkan pria dan wanita dari klan surgawi Linghu telah membuat ekspresi heran di wajah mereka. Dibandingkan dengan orang-orang dari 3 daerah lain, mereka secara pribadi menyaksikan kecepatan di mana Chu Feng telah mendapatkan pemahaman tentang kedalaman pembentukan formasi, dan keduanya tahu betapa cepatnya itu. Chu Feng tidak lagi berada di istana. Dia sudah memasuki formasi keunggulan baru itu. Namun kerumunan masih belum bisa bereaksi. Mereka masih terbenam dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan. Putra Cusuan Yuan itu, reputasinya benar-benar layak. Tampaknya karakter yang luar biasa telah tiba di alam kultivasi bela diri Ancestor kali ini. Akhirnya, pria dari klan surgawi Linghu itu berbicara. Suaranya menghancurkan suasana yang berat dan sunyi. Sementara apa yang dia katakan tampaknya seperti memuji Chu Feng, tapi dia memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Dan bahkan, ada jejak rasa takut yang tertahan di matanya. Klan surgawi Linghu adalah tuan saat ini dari alam kultivasi bela diri leluhur. Namun, kejeniusan yang begitu kuat telah tiba. Dia merasa bahwa itu tidak baik untuk klan surgawi Linghu mereka. Sementara kerumunan tercengang, tapi Chu Feng telah memasuki apa yang disebut formasi keunggulan baru. Apa yang disebut formasi keunggulan baru sebenarnya adalah sebuah menara. Chu Feng saat ini berada di lantai pertama menara. Dia menemukan bahwa ada total 4 pintu masuk ke tingkat pertama. Chu Feng merasa bahwa 4 pintu masuk itu harus terhubung ke 4 wilayah masing-masing. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang di lantai pertama. Ini berarti bahwa dia seharusnya menjadi orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru. Tidak, Chu Feng sebenarnya sangat yakin bahwa dia adalah orang pertama yang masuk. Alasan mengapa Chu Feng begitu yakin adalah, bahwa dia adalah orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru, itu bukan hanya karena kecepatan di mana dia memahami kedalaman formasi dengan sangat cepat. Tapi itu terutama karena namanya tertulis di keempat pintu masuk. Selanjutnya, namanya adalah satu-satunya nama yang ada. Tampaknya tidak ada sumber daya kultivasi di lantai pertama. Gumam Chu Feng sambil melirik kembali. Dia awalnya berencana untuk menunggu Chu Suang-Suang dan yang lainnya. Namun jika menilai dari keadaan sekarang, jika Chu Feng menunggu mereka tiba, orang lain kemungkinannya akan masuk juga. Jika itu terjadi, Chu Feng akan kehilangan kesempatan yang menentukan ini, dan juga keuntungan langkah pertamanya. Jadi setelah menghela nafas, Chu Feng melangkah ke tangga yang menuju ke lantai 2. Meskipun Chu Feng ingin melindungi Chu Suang-Suang dan yang lainnya, tapi dia tidak ingin kehilangan kesempatan yang menentukan ini lebih jauh lagi. Setelah semua, dia telah memasuki realm cultivation martial ancestor demi menjadi lebih kuat. Chu Feng tidak ingin melewatkan kesempatan ini yang bisa menjadi lebih kuat. Chu Feng tidak merasakan halangan ketika melewati pintu masuk pembentukan formasi lantai 2, dan berhasil memasuki lantai 2. Setelah tiba di lantai 2, ekspresi Chu Feng berubah. Alasan untuk itu adalah, karena lantai 2 formasi keunggulan baru itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.